Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Di sini ada 4 soal yang berisi tentang materi elastisitas permintaan maupun penawaran, ya. Ini soalnya ada 4 soal. Kemudian langsung saja kita ke pembahasan soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama diketahui P1 400, kemudian Q1-nya 30, P2 naik turun menjadi 360, kemudian Q2-nya naik menjadi 60. Kemudian yang diminta adalah fungsi permintaan dan elastisitas harganya. Untuk menghitung elastisitas harga bisa digunakan rumus delta Q per delta P kali P per Q. Namun yang pertama yang ditanyakan adalah fungsi permintaannya. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini saya lihat pekerjaan teman-teman masih ada beberapa yang salah ya di fungsi permintaan. Nah, ini bisa disimak pekerjaannya dengan yang kita bahas hari ini. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi P min 400 per 360 min 400 sama dengan Q min 30 per 60 min 30. P min 400 per min 40 ini didapatkan dari 360 min 400 sama dengan Q min 30 per 30 didapatkan dari 60 min 30. Kemudian kita lakukan perkalian silang ya. Min 40 Q plus 1200 sama dengan 30 P min 12.000. Kemudian pindah ruas, min 40 Q sama dengan 30 P min 12.000. 1.200 pindah ruas jadi min 1.200. Sama dengan min 40 Q sama dengan 30 P min 13.200. Min dengan min jadinya min ya. Kemudian kita cari Q-nya. Karena kita mencari fungsi permintaan, maka Q-D sama dengan 330 min 0,75P. Ini dapat dari mana? Yaitu min 13.200 dibagi min 40. Kemudian 30 dibagi min 40 ketemu ini. Jadi fungsi permintaannya adalah 330 min 0,75P. Atau ada juga yang ditulis Q-D sama dengan 330 min 3/4P itu boleh. Nah, saya lihat pekerjaan teman-teman ada juga yang dijadikan fungsi P. Nah, untuk mengecek fungsi permintaan yang sudah kita cari itu salah atau benar, itu bisa kita buktikan dengan memasukkan salah satu P-nya atau Q-nya, dimasukkan ke dalam persamaan yang kita cari. Misalkan ini, Q-D sama dengan 330 min 0,75P. Bisa memasukkan P-nya misalkan ya. Kita masukkan P-nya 400. 330 min 0,75 kali 400. Nanti ketemunya Q sama dengan 30, berarti ini benar gitu. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah kita mencari elastisitas permintaan harga ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Tinggal dimasukkan angka-angkanya yang sudah ada. Elastisitas harga sama dengan delta Q adalah perubahan Q1 menuju Q2, yaitu caranya Q2 dikurangi Q1 ya. 60 min 30 per 360 min 400 kali 400 per 30. P ini P1, Q ini Q1 ya. Kemudian nanti ED sama dengan 30 per min 40 kali 400 per 30. Kemudian ini karena sama-sama ada nolnya, bisa kita corek nolnya 1. 30 tinggal jadi 3, min 40 tinggal min 4,
400 jadi 40, 30 jadi 3. Kemudian nanti hasil akhirnya elastisitas harganya adalah minus 10. Karena dalam elastisitas tidak ada yang hasilnya negatif, semua dimutlakan, maka ED sama dengan 10. Nah, kalau hasil perhitungan elastisitasnya 10, ini berarti dia lebih dari 1. Artinya, dia termasuk jenis elastisitas yang elastis. Jadi untuk barang ini, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan, diminta ya, karena ini pertama adalah permintaan ya. Jadi untuk yang pertama ini, persentase perubahan jumlah barang yang diminta, saya betulkan dulu. Ya. Artinya untuk barang ini, persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Atau dengan kata lain, permintaan barang yang dimaksud peka dengan perubahan harga. Nah, ini bisa termasuk barang normal atau barang mewah. Ya. Barang normal itu biasanya kalau harganya naik, dia permintaannya turun. Kalau harganya turun, permintaannya naik. Itu normal. Dia elastis, dia peka terhadap perubahan harga. Kalau ada perubahan harga, biasanya jumlah permintaannya juga akan berubah. Seperti itu maksudnya. Kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua diketahui P1-nya 500, kemudian P2 turun jadi 300, Q1-nya yang semula 40 menjadi turun menjadi 32 ya, Q2-nya. Kemudian yang ditanyakan ada 3. Yang pertama kita mencari fungsi penawaran, yang kedua kita mencari elastisitas penawaran, dan yang ketiga elastisitas tersebut termasuk elastisitas apa. Ini hampir sama dengan soal yang pertama, namun di sini kita mencari fungsi penawarannya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Rumus yang digunakan adalah sama, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian tinggal dimasukkan yang sudah diketahui, P min 500 per 300 min 500 sama dengan Q min 40 per 32 min 40. P min 500 per min 200 sama dengan Q min 40 per min 8. Kemudian karena kita mencari fungsi, ya, kemudian kita nanti cari QS-nya. Nah, yang pertama adalah kita lakukan perkalian silang terlebih dahulu. Min 200 Q plus 8.000 sama dengan min 8P plus 4.000. Min 200 Q sama dengan, mulai pindah ruas, min 8P plus 4.000 min 8.000. Min 200 Q sama dengan min 8P min 4.000. Min 4.000 ini didapatkan dari 4.000 min 8.000. Kemudian kita cari QS-nya. QS sama dengan 20 plus 0,04P. Dari mana? Yaitu 4.000. Min 4.000 ini dibagi min 200 ketemu 20. Kemudian min 8 dibagi min 200 ketemu 0,04P. Seperti yang pertama, untuk membuktikan fungsi yang kita cari ini benar atau salah, kita bisa memasukkan salah satu komponennya, baik bisa memasukkan Q-nya atau P-nya ke dalam persamaan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita cari elastisitas penawarannya. Rumusnya masih sama, ini masih berkaitan dengan harga ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya di sini. Elastisitas penawaran sama dengan delta Q adalah perubahan Q1 ke Q2 ya. Cara mencarinya ini. Selisihnya dari Q2 ke Q1 berarti 32 min 40 per 300 min 500 kali 500 per 40. 32 dikurangi 40 min 8. 300 min 500 min 200 kali 500 per 40. ES, elastisitas supply, elastisitas penawaran sama dengan, dari mana ini ketemu? Min 2 per, dari mana? Nah, ini bisa disederhanakan ya. Jadi ini dengan ini. Min 8 jadi min 2 dibagi 4. Kemudian ini
40-nya dibagi 4, 10. Ya kan? Kemudian ini dibagi 100, min 2 dibagi 100, min 2, 500 dibagi 105. Hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Nah, karena hasil perhitungannya adalah 0,5, artinya dia kurang dari 1. Maka untuk elastisitas penawaran ini dia termasuk yang inelastis. Ya. Artinya, untuk barang ini, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harganya. Atau dengan kata lain, penawaran barang yang dimaksud itu tidak terlalu peka dengan perubahan harga. Jadi harganya naik atau turun itu tidak terlalu berpengaruh dengan jumlah penawaran. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, soal yang ketiga. Nah, ini beda dari soal yang pertama maupun soal kedua. Untuk soal ketiga, kita kembali ke soal dulu ya, kita lihat. Ini adalah jenis elastisitas silang. Artinya di sini ada dua barang yang berbeda. Ada barang berupa teh maupun kopi, barang substitusi yang bisa saling menggantikan ya. Kemudian diketahui untuk soal nomor 3, PX1-nya di sini sebagai barang X adalah kopi, kemudian untuk barang Y-nya adalah teh ya. Diketahui harga kopi awal mulanya adalah 60.000, kemudian naik menjadi 80.000 per kilogram. Kemudian untuk harganya teh semula 75.000 per kilogram menjadi 72.500 per kilogram. Kemudian diketahui juga kuantiti untuk kopinya ini adalah permintaan ya. Jumlah permintaan untuk kopinya awalnya 25 kilogram, kemudian turun menjadi 20 kilogram. Yang ditanyakan adalah elastisitas permintaan silang maupun jenis elastisitasnya termasuk apa berdasarkan hasil perhitungan gitu ya. Oke, kemudian kita cari yang pertama adalah elastisitas silangnya. Nah, karena di sini ada dua jenis barang yang berbeda, tadi kita istilahkan barang X maupun Y, di mana X-nya itu tadi kopi, kemudian Y-nya adalah teh. Kita cari, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk elastisitas silang ini rumusnya agak berbeda karena dia delta Qx per delta PY. Nah, ini kan dua barang berbeda ya. Kali PY per Qx ini jangan sampai ketuker. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Delta Qx berarti adalah kuantiti untuk kopinya, kuantiti permintaan kopinya ya. Q2 min Q1 20 min 25 per delta PY, tadi Y adalah teh. Harga teh yang kedua dikurangi dengan harga teh yang pertama ya. Jadi 72.500 min 75.000 kali PY, ini harga teh yang pertama kali 75.000 per Qx, ini adalah Q1-nya kopi 25. Elastisitas silang barang XY sama dengan 20 min 25 adalah min 5 per 72.500 min 75.000 adalah min 2.500 kali 75.000 per 25. Elastisitas silang sama dengan, nah ini bisa disederhanakan ya, ini saya sederhanakan berdasarkan perkalian silang ini. Yang min 5 dengan 25 sama-sama dibagi 5. Min 5 dibagi 5 min 1. 25 dibagi 5 ya 5. Kemudian yang min 2.500 dengan 75.000 ini sama-sama saya bagi 2.500. Min 2.500 dibagi 2.500 adalah min 1. 75.000 dibagi 2.500 ketemu 30. Min 30 per min 5 ketemu 6. Nah, karena hasil perhitungannya elastisitas silang adalah 6, maka dia termasuk elastisitas yang elastis. Artinya, permintaan terhadap barang ini
barang X ya. Artinya permintaan terhadap barang X yaitu kopi peka terhadap perubahan harga barang Y, itu barang substitusinya berupa teh dan sebaliknya. Jadi antara kopi dan teh ini saling mempengaruhi. Jadi misalkan harganya teh kok turun, itu yang mengkonsumsi kopi bisa lari ke teh karena ada kopi lebih mahal, dia pengen hemat, atau sebaliknya ya. Nah, untuk barang substitusi kan kemarin sudah saya contohkan banyak ya, tidak hanya teh dan kopi. Pokoknya yang bisa saling menggantikan itu namanya barang substitusi, itu saling mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah soal keempat, soal yang terakhir di dalam latihan soal ini. Nah, di soal keempat ini kita akan mencari elastisitas pendapatan. Diketahui pendapatan awal atau I1 ini income ya. Income adalah pendapatan. I1 pendapatan awal adalah 150.000. Kemudian naik 100.000 berarti jadi 250.000. Ketika pendapatannya rata-rata 150.000, permintaannya cuma 10 kg. Namun ketika pendapatannya naik menjadi 250.000, permintaan juga naik sebesar menjadi 25 kg. Nah, dari data ini kita langsung saja cari elastisitas pendapatannya. Nah, di sini untuk rumusnya sebenarnya hampir sama dengan elastisitas permintaan maupun penawaran yang dipengaruhi oleh harga. Namun di sini price-nya diganti income ya. Oke, EI atau elastisitas income sama dengan delta Q per delta I kali I per Q. Elastisitas income atau elastisitas pendapatan sama dengan 25 min 10 per 250.000 min 150.000 kali 150.000 ini tadi pendapatan awal per 10. 25 min 10 ketemu 15. 250.000 min 150.000 ketemu 100.000. Kali 15.000 ini hasil dari 150.000 dibagi 10. Kemudian dikalikan dibagi 100.000 ketemu 2,25. Karena hasilnya lebih dari 1, maka ini elastisitas pendapatannya termasuk elastisitas yang elastis. Artinya, permintaan untuk barang ini peka terhadap perubahan pendapatan. Kalau pendapatannya naik, biasanya ya permintaannya lebih banyak. Kalau pendapatannya turun, ya mau nggak mau permintaannya berkurang gitu ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup untuk pembahasan latihan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kalau misalkan ada salah-salah kata yang saya sampaikan dalam pembahasan soal ini, boleh boleh dikritik ya, atau boleh diingatkan, boleh dikasih masukan nanti ya. Kemudian yang berikutnya ini saya sertakan gambar-gambar kurva. Nah, karena ada elastisitas permintaan maupun elastisitas harga ini, jadi dalam satu page ini saya kasih 2 kurva ya. Jadi kita bisa tahu perbedaannya antara kurva yang elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Ini bisa dilihat ya. Yang pertama adalah kurva elastisitas yang elastis. Dimana kalau dimana kalau permintaan itu kan memang turun dari kiri atas kanan bawah, kalau penawaran turun dari kanan atas ke kiri bawah, kebalikannya ya. Karena ini menunjukkan hubungan harga dan kuantiti yang negatif, ini hubungan antara harga dan kuantiti yang positif. Cuma beda slope-nya aja ya. Nah, tapi antara kurva elastisitas permintaan maupun kurva elastisitas penawaran yang elastis ini sama-sama menunjukkan kalau persentase perubahan kuantitinya ini pasti lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Ini ya, caranya ini lebih besar. Karena memang untuk barang yang elastis itu biasanya perubahan harga yang sedikit saja itu sangat mempengaruhi terhadap jumlah permintaan ataupun jumlah penawaran gitu. Kemudian yang berikutnya ini ada gambar
kurva elastisitas baik permintaan maupun penawaran yang inelastis. Ini bedanya seperti ini. Hanya slope-nya saja. Kemudian yang ketiga adalah gambar kurva elastisitas unitary. Ya, seperti ini ya. Yang berikutnya, inelastis sempurna, ini sama-sama tegak lurus seperti ini. Karena ini menunjukkan berapapun perubahan harganya, ini kuantitinya tetap ya. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah elastisitas sempurna, baik permintaan maupun penawaran. Nah, kalau ini horizontal ya, seperti ini. Ini menunjukkan yang berubah-ubah ini adalah kuantitinya, sedangkan harganya tetap gitu ya. Oke, untuk pembahasan soal kali ini saya rasa cukup ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.